Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya mangga Kyoja yang sudah bercabang dan cabangnya sudah tua. Kali ini kita akan praktekkan bagaimana caranya sambung pucuk ataupun sambung sisip di cabang yang sudah terlanjur tua. Pertama, kita bersihkan dahulu daun-daun tuanya sehingga nanti tidak akan mengganggu dalam proses pengerjaan. Kita potong cabang yang sudah tua ini menggunakan gergaji, karena kalau menggunakan pisau akan sangat kesulitan dan sudah terlanjur keras. Sudah terpotong dan kita lanjutkan untuk merapikan dan meratakan hasil potongan yang masih kasar ini dengan pisau. Ya, kita haluskan mulai dari ujungnya dengan menggunakan pisau agar nantinya potongannya rapi dan memudahkan dalam pengerjaan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya kita buat irisan dari atas ke bawah sepanjang sekitar 3-4 cm dan kita buat sebanyak 2 irisan. Untuk jarak 2 irisan ini bisa dikira-kira sebesar entres yang akan kita sisipkan. Kita buka dan kita kelupas kulit yang sudah kita buat irisan 2 irisan tadi. Kita kupas sampai terlihat bagian kayunya. Di antara kulit dan kayu ini terdapat kambium yang tentunya tidak boleh mengering sebelum kita lakukan penyisipan entres yang sudah kita siapkan. Lanjut, inilah entres dari mangga red ivory yang nantinya akan kita sisipkan. Kita bersihkan dahulu daun-daunnya sehingga nanti mempermudah dalam proses penyisipan ataupun penempelan pada kulit kayu. Seperti ini entres yang akan kita sisipkan. Seperti biasa kita buat irisan miring pada kedua sisi entres yang akan kita sisipkan pada bagian kulit kayu yang sudah kita kupas tadi. Untuk irisan membentuk ataupun menyerupai mata kapak ataupun mata tombak, diusahakan irisannya lurus dan rata sehingga nantinya jika ditempelkan tidak akan ada rongga yang akan membuat ataupun menyebabkan tempelan ataupun kambium mengering.
Lanjut kita sisipkan entresnya ke bagian kulit kayu yang sudah kita buka dan kita kupas tadi. Diusahakan antara entres dan batang bawah ini menyatu pada bagian kayu ataupun pada bagian kambium, sehingga nantinya kedua kambium akan menyatu dan menempel, sehingga entres ini akan tetap hidup dan tumbuh menjadi cabang baru. Lanjut kita buat ikatan pada bidang sambungan ini, sehingga nantinya entres akan menempel dengan sempurna. Untuk lilitan kita usahakan tidak terlalu kencang, tetapi cukup rapat saja, sehingga antara bidang tempel pada batang bawah dan entres ini tidak mengalami memar batang yang akan menyebabkan kegagalan sambungan. Kita buat ikatan kunci pada bagian ujung lilitan sehingga lilitan tidak akan terlepas. Sudah selesai ikatannya. Inilah hasil akhir dari sisip samping entres mangga red ivory di cabang tua mangga kyuje dengan metode sisip pada bagian kulit kayu. Dengan penempelan entres pada pohon yang sudah cukup tua ini, diharapkan nantinya akan lebih cepat tumbuh dan diharapkan akan segera menghasilkan buah yang kita inginkan. Lanjut kita siapkan plastik sebagai sungkupan, sehingga nantinya bisa kita pastikan sambungan ini tidak akan mengalami kekeringan karena penguapan yang berlebih. Untuk bagian bawah bisa kita ikat dengan tali plastik. Tidak usah terlalu kencang, yang penting kedap udara dan tidak kemasukan air. Setelah proses ini, nantinya jika berjalan lancar, tentunya setelah sekitar 3 mingguan biasanya akan segera pecah tunas dan tumbuh menjadi daun baru. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa di-share kepada teman yang lain, dan jangan lupa dukungannya dengan memberikan subscribe pada channel ini. Satu subscribe Anda akan sangat berarti bagi kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.